Bedanya dengan masalah rokok yang Anda sebutkan tadi itu. Dengan produksi kita, waktu kita menukar rokok banyak benar mengimpor rokok dari luar negeri, ternyata dengan jumlahnya kata kurang daripada 2, 3, 4 M misalnya, hanya hendak berdagang rokok, mbak itu umpat ke pengajian jurang merokok haram. Jadi nanti apa resolusinya? Nanti apa penyelesaiannya? Apakah kira-kira dengan yang sejumlah tadi itu sudah dimusnahkan aja? Apakah kira-kira dengan yang sejumlah tadi itu dihadiahkan aja? Apakah kira-kira dengan yang sejumlah tadi itu jual dulu, imbah payu semuanya hanya haram hukumnya? Begitu kan? Nah, jadi ini memang sulit. Jadi perkara ini mungkin akan melibatkan orang-orang tertentu, jelas akan melibatkan orang-orang tertentu. Kalau berapa bar rokok di dalam toko ada fatwa mengatakan haram, itu tergantung kepada keimanannya yang kau mengambil sikap. Imannya kuat, seperti di waktu dengan Arab yang memasyarakat di kalangan orang Arab, di kalangan para sahabat, saat ketika turun firman Allah yang berbunyi, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu, penghujung daripada ayat fahal antum muntahun, apakah dengan kalian siap untuk berampihan? Jadi jar mereka, intahaina, kami ampihan ya Allah. Kada ada dan kada ada disebut dalam sejarah, belum ada catatannya dalam sejarah yang dengan kota Madinah itu dibanjirin dengan minuman keras daripada hari turunnya ayat fahal antum muntahun. Nah itu iman. Orang akan mengambil sikap seperti itu, akan dimusnahkannya sejumlah sekian gudang rokok, akan dimusnahkannya sejumlah sekian gudang rokok. Kalau seandainya dengan hati kecilnya memang meyakini merokok haram dan itu memudaratkan kesehatan, lebih mendingan rugi duit daripada kita rugikan agama kita. Lebih mendingan hanguskan rokok kita daripada kita membakar jantung kita dan jantung saudara-saudara kita seagama secara khusus. Jadi apa artinya Nabi kita berucap, sesungguhnya berlakunya hari kiamat, kehancuran dunia itu lebih ringan daripada kita memusnahkan atau membunuh seorang muslim secara haram. Lebih mendingan hancur dunia daripada membunuh seorang mukmin. Kalau nanti itu pertimbangannya, sebanyak apapun gudang rokok, semuanya itu akan kita musnahkan. Sebab kalau kita meyakini, sebab pada waktu kita meyakini merokok itu akan memudaratkan kita dan juga dengan orang lain. Silakan, yang lain. Ya. Sedangkan dia berkeyakinan tiada ada sesuatu yang memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Ya, terima kasih. Sedangkan dengan dia berkeyakinan tidak ada sesuatu yang memudaratkan dan tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat kecuali Allah. Oke, kita sependapat aja. Tapi orang tadi itu makan, minumlah, berpakaianlah, iya, berteduhlah, betul. Kalau memang kemanfaatan dan mudarat itu adalah daripada Allah, untuk apa kita makan? Kada bermakanan gen dikenyangkan Allah. Kalau Allah kada memudaratkan, kada menghendaki kita mudarat, kada menghendaki kita lapar, kada menghendaki kita sakit, tanpa makanan pun kita akan sakit. No, jantung dok, nak awak gelitira, marap dingin, nak tukarkan tang obat, kada usah bahai. Nang mendatangkan sembuh itu adalah Allah. Ayo, kenapa tang menukar obat pilkan ini kan bahari tinggal pilkan ini lah, pilkan keringat lah. Minta tukarakan aspirin kah atau napa kan karanya? Napa? Seridon kah? Napa ngaran obat untuk menggatar, untuk sakit gigi, untuk sakit kepala. Ada lemnya angin, ya kita kadada. Napa karang ba? Sakit kepala ku sing lawasan sudah sakit kepala. Karena nu bahai. Asyafi huwallah. Yang menyembuhkan itu Allah bahai, bukan obat sulfadiasin, bukan. Kenapa kalau pada aku sakit dan mencari obat,
Yang kalau pada waktu lapar cari makanan, yang kalau pada waktu harus mencari minuman. Jadi apakah kira-kira goncang akidah orang tadi itu? Loh, kenapa keyakinannya dengan makanan? Kenapa keyakinannya kepada minuman? Kenapa keyakinannya dengan obat? Sebab kita disuruh berobat. Sebab kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Nah, itu juga jawabannya. Yang tadi itu karena kita disuruh menjaga kesehatan, jadi dengan kita jangan merokok. Sebab rokok itu akan mendatangkan kemudaratan. Allah datangkan kemudaratan dengan sebab rokok. Kita tidak mengatakan merokok itu yang memberikan kemudaratan dengan kekuatan dan leluasanya. Itu syirik. Tahu akidahnya. Nah, kita maksudkan tadi itu dengan perantaraan rokok akan terjadinya dan berlaku berbagai kesan negatif, kesan sampingan yang menimpa diri seseorang. Jadi hati-hati itu dalil itu kuat juga dalil orang. Dalil itu kuat. Orang-orang kampung kadang-kadang justru sidin merokok aku kemudaratan itu daripada Allah, penyakit itu daripada Allah. Jadi kita semuanya memang daripada Allah. Tapi kaitan kenapa tang bebaju kayak? Tak ada sahabat baju bang kayak di sini kedinginan ada kayak nang mendinginakan tuh Allah kayak kadanya angin bang. Jadi goncang pulang akidah. Kalau orang goncang akidah kita goncangkan juga akidah orang. Ya, yang lain. Didasarkan dari penjualan rokok itu dan bagaimana jual belinya. Jadi harus juga bagaimana dengan keuntungannya. Tadi sudah kita katakan, tadi kan sudah Anda sebutkan kitab fatwa tadi itu, sudah Anda sebutkan halamannya, yaitu yang berkenaan dengan menjual belikan rokok, memproduksikannya, mempromosikannya, yang kesemuanya tadi itu hukumnya sama, tanpa ada perbedaannya. Siapa saja yang terlibat dengan rokok atau dengan tembakau itu dengan hukum yang sama, menanamnya, memproduksikannya, mengimportnya, ekspornya, menjual belikannya hukumnya sama. Itu keterangan di dalam kitab fatwa wa aqwal ulama muslimin haulad dukhani wa tadkhin. Kemudian yang kedua, di dalam kitab yang ada bersama kita sekarang ini, itu ana sebutkan justru pada pendahuluan. Pada pendahuluan halaman 5 baris yang kedua dari bawah, zira'at ad-dukhan artinya menanam, tasni'ahu berarti memproduksi, taswikahu berarti memasarkan. Itu kata-kata dibela lagi. Jadi duit yang berasalkan daripada rokok itu adalah duit khabis, atau dengan bahasa kitanya adalah duit haram. Jadi dengan kita tahu keuntungan kita. Jadi nanti apa caranya? Dari sejumlah keuntungan yang kita pungut daripada rokok tadi itu akan kita ketepikan. Modal kita berapa pada waktu itu? 10 juta. Ambil yang 10 jutanya, yang selebihnya daripada 10 juta, yang keuntungannya daripada rokok, itu adalah duit haram, adalah duit syubhat, yang dengan kita, masa dengan kita akan membakar diri kita dengan uang syubhat, uang tersebut akan kita gunakan untuk kepentingan dan juga untuk kemaslahatan bersama. Silakan. Yang ini kami di sini biasanya terjadi di kampung kita, yaitu tuan guru yang sempat berceramah sambil merokok. Bagaimana yang ada sidin? Rokok sidin sambil ceramah sambil merokok. Kayak apa dan apa yang harus kita lakukan? Kalau dengan seorang tuan guru bukan cuma sambil mengopi, justru sambil menceramah, sambil berceramah. Yang penting jangan sambil khutbah, sambil berceramah sambil merokok. Kalau khutbah tambah masalah lagi. Jadi nang apa? Apa yang harus kita lakukan? Jadi nang paling tepat nang pernah anak lakukan, antarin surat kaleng. Saudarakan, sini bisa membaca. Jadi nang apa caranya tuh atur sendiri. Jangan seorang bertampai situ di memai sidin menara. Terserah sidinnya nang apa komentar sidin. Jadi kita suratin, atau dengan kita menyodorkan satu buah risalah beramplop untuk tuan guru dan diminta dibuka sekarang juga. Jadi kita langsung fotokopikan halaman yang berkenaan dengan itu, yang kira-kira dengan buku itu kalau dipandang sidin, dan kalau sidin membacanya pun sidin akan asisi dengan isi dan kandungannya. Siapa pengarangnya? Ini kan kitab yang Anda sampaikan di sini. Fatwa yang pertama itu perkataan daripada Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi. Ini paguruan daripada Syekh Saman yang meninggal pada tahun 1194. Sidin yang mengatakan dikhawatirkan akan mati dengan su'ul khatimah. Jadi dengan adanya nang seperti itu, tuan guru insya Allah akan kembali kepada nang hak, nang paling kada dengan sidin. Jadi mohon maaf aja. Aku tadi secara terlanjur dan kada berniat hendak
menghinakan atau hendak mencemarkan bau asap rokok kepada kalian tanpa kusengaja, insya Allah sidin akan mengampih berokok pada waktu itu. Hati-hati juga. Alakulal, resolusi yang lain daripada itu bisa kita pikirkan, bagaimana kalau dengan penceramah sambil berokok. Silakan.